Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Beberapa istri jiwa yang lebih lemah dan sangat terkuras dari sebelumnya menderita gangguan mental. Mereka menyerbu keluar, pelindung jiwa saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berusaha melarikan diri. Semua wajah mereka berkerut pada saat ini. Namun tiba-tiba, berbagai sinar jiwa melesat dengan akurat, tertembak di kepala. 6 istri jiwa pertama yang keluar segera jatuh dengan genangan cairan merah. Semua istri jiwa secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke tempat asal serangan itu. Mereka melihat Su Tianyuan yang tampak suram. Diam! Siapapun yang berani memberontak akan dihabisi. Suara dingin Su Tianyuan bisa didengar oleh setiap istri jiwa. Ini juga membangkitkan ketakutan mereka akan disiplin militer. Su Tianyuan mengangkat tangan kanannya dan peluru meriam jiwa biru benar-benar muncul di tangannya. Apa yang harus dibanggakan? Kalian semua tidak berguna. Apakah kalian lupa siapa kalian, siapa kita? Kita adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Dari Kekaisaran Yu, kita adalah legiun berperingkat binatang. Tidak peduli musuh apa yang kita hadapi, mereka hanya bisa tunduk kepada kita. Apa yang perlu ditakuti? Apakah kalian melihat ini? Apakah kalian melihat apa yang ada di tanganku? Ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Jadi, mengapa jika ada serangan lain seperti sebelumnya, tetapi bahkan jika itu 10 kali atau 100 kali lebih kuat, kita dapat dengan mudah menghancurkannya? Apakah kalian semua takut hanya karena mereka makhluk spektral yang jelek? Amati, perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak makhluk spektral yang akan bertahan saat ini. Saat dia berbicara, tangan Su Tianyuan melintas dengan cahaya lagi dan sebuah meriam raksasa muncul di bahunya. Seorang wakil komandan legiun secara pribadi memasukkan peluru biru giok ke meriam. Su Tianyuan bahkan tidak sengaja membidik saat cahaya biru giok bersinar. Peluru segera melesat keluar. Di hutan di kejauhan, cahaya biru yang menakutkan mencerahkan seluruh langit. Gelombang besar energi menyapu mereka dan sepertinya seluruh dunia telah berubah menjadi biru giok saat ini. Detektor di tangan pengamat mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga dari bintik-bintik merah telah menghilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ini adalah kekuatan dari peluru kelas atas. Semangat dan perasaan takut para istri jiwa perlahan kembali normal ketika cahaya biru giok menyala. Istri jiwa menundukkan kepala mereka berdiri dan bertobat atas perilaku mereka sebelumnya. Xia Xuan Chen diam-diam menghela nafas lega dan memberi acungan jempol kepada Su Tianyuan. Namun Su Tianyuan tahu segalanya tidak semulus itu. Sebelumnya dia seharusnya tidak menggunakan peluru kelas 9 dengan cara apapun. Makhluk-makhluk spektral hanya dipanggil oleh Mas Roh Jahat. Mereka tidak mampu menemukan Mas Roh Jahat. Seharusnya peluru kelas 9 digunakan untuk menghabisi musuh mereka yang sebenarnya. Namun apakah dia punya pilihan? Moral pasukannya sangat rendah dan mereka akan melakukan pemberontakan. Dia tidak bisa memberikan cara yang lebih baik untuk bereaksi terhadap situasi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yuhao sedikit resah sekarang. Dia tidak mengira bahwa pihak lain akan menggunakan peluru meriam jiwa kelas 9. Untungnya, deteksi spiritual Huo Yuhao mencakup seluruh tempat. Yang merasa ada yang tidak beres ketika Su Tianyuan mengeluarkan peluru meriam jiwa kelas 9. Dia segera memerintahkan pasukan spektralnya untuk membagi menjadi 2 bagian dan menghindari sisi peluru meriam jiwa. Meskipun begitu, pasukan spektralnya masih mengalami kerugian besar tentu saja. Baik dia dan Tang Wutong berhasil bersembunyi jauh. Meskipun Huo Yuhao telah menang dalam konfrontasi ini, keuntungannya sangat berkurang setelah pihak lain melepaskan peluru kelas 9. Tentu saja Huo Yuhao juga membawa peluru kelas 9. Namun dia tidak mungkin untuk menggunakannya kecuali di kondisi yang sangat mendesak dan di kondisi yang putus asa. Itu terlalu berharga. Musuh pergi habis-habisan dengan menggunakan peluru meriam jiwa kelas 9. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Huo Yuhao dengan cepat menenangkan dirinya. Musuh memilih untuk menggunakan peluru kelas 9 bahkan ketika dia tidak seharusnya menggunakannya, tidak peduli keadaan apapun. Apa artinya itu?
Itu berarti bahwa musuh telah kehilangan sedikit kendali setelah mengalami tekanan olehnya. 6 jiwa yang berusaha melarikan diri sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena ini adalah masalahnya, Wu Yuhao bertekad untuk memberikan lebih banyak tekanan selanjutnya. Dia akan mencoba metode lain. Di bawah perintah Wu Yuhao, pasukan spektral dengan cepat mundur. Untuk mencegah lebih banyak kehilangan, Wu Yuhao memerintahkan pasukan spektralnya untuk berhenti menyerang lagi pula. Apakah dia hanya punya satu strategi? Sangat penting untuk diingat bahwa dia bukan hanya Feng Hao Dolo yang kuat, dia juga seorang instruktur jiwa kelas 9. Sebagai seorang instruktur jiwa, ia sangat akrab dengan kemampuan seorang instruktur jiwa, misalnya penghalang pertahanan yang terhubung, yang dapat mengisolasi energi dan serangan spiritual, tetapi itu tidak bisa mengisolasi efek suhu. Meskipun suhu juga merupakan bentuk energi, perbedaannya adalah bahwa hal itu dapat dilakukan dalam banyak hal selain dari udara. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi perubahan suhu. Setidaknya itu tidak masuk akal berdasarkan teknologi alat jiwa saat ini. Mereka pergi. Makhluk spektral telah pergi. Mereka menghilang. Sorak-sorai gembira terdengar di dalam penghalang pelindung jiwa. Su Tianyuan benar-benar menghela nafas lega kali ini. Pada saat yang sama dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Musuh akhirnya mundur setelah dia menggunakan peluru meriam jiwa kelas 9. Apakah ini juga berarti bahwa serangan mereka akan berhenti? Ya, berapa banyak orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi peluru meriam jiwa kelas 9 jika sebelumnya peluru meriam jiwa menghabisi sebagian dari musuh? Itu akan menjadi lebih sempurna. Xiao Xuanchen juga tampak jauh lebih santai. Dia datang ke sisi Su Tianyuan dan berbisik, "Kakak Su, biarkan semua orang istirahat dulu. Kita tidak bisa pergi dalam keadaan seperti ini." Ya, Su Tianyuan mengangguk. Ledakan sebelumnya telah menyebabkan banyak instruktur jiwa sebelumnya sangat terkuras. Apakah itu dalam hal kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa mereka? Mereka tidak mungkin pergi tanpa istirahat. Pada saat yang sama mereka perlu mengamati situasi lebih lanjut untuk menentukan apakah musuh mereka benar-benar mundur. Anggota Legiun Naga Kekaisaran bertugas untuk menjaga pelindung jiwa. Anggota Legiun instruktur jiwa dengan mata jahat, luangkan waktu untuk beristirahat. Su Tianyuan segera memberikan perintah. "Saudara Xia, haruskah kita melanjutkan rencana kita sebelumnya?" Su Tianyuan dengan lembut bertanya pada Xiao Xuanchen. Xiao Xuanchen menjawab, "Bahkan jika kita ingin melanjutkannya, kita masih harus menunggu beberapa saat. Biarkan semua orang pulih dulu." Su Tianyuan heran ketika dia berkata, "Cuaca Kekaisaran Doling sangat aneh. Itu selalu sangat suram. Oh, salju turun." Itu sudah jauh ke musim gugur Kekaisaran Doling, dekat dengan utara benua Doulo, sementara ibu kotanya yaitu kota Doling juga dekat dengan utara Kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa suhu lebih rendah dibandingkan dengan kekaisaran lain. Kepingan salju mulai jatuh dari langit dan mereka melayang sebelum mendarat tanah. Hanya setelah beberapa saat sebelum tanah berubah menjadi sepetak putih. Biasanya suhu rendah tidak menjadi masalah bagi para masroh ini. Instruktur jiwa naga kekaisaran masih terkekeh ketika mereka melihat penghalang jiwa pelindung mereka ditelan oleh lapisan salju. Suhu di Kekaisaran Doling benar-benar konyol. Ini benar-benar menjadi agak dingin. Seorang instruktur jiwa berkata dengan lembut. Pada saat yang sama ia menarik pakaiannya agar lebih hangat. Banyak instruktur jiwa juga mengikutinya. Salju secara bertahap menjadi semakin berat. Di permukaan penghalang, salju yang terakumulasi juga mulai menebal. Suhu tidak turun lebih jauh, tetapi para instruktur jiwa di dalam penghalang masih merasa dingin. Su Tianyuan memerintahkan beberapa orang untuk menyalakan api agar sisanya tetap hangat. Pada saat yang sama mereka juga bergiliran makan. Mereka mulai santai. "Saudara Xia, aku tidak berharap hal-hal menjadi begitu sukses di garis depan dan bermasalah di garis belakang untuk misi ini." Cahaya dingin melintas di mata Xiao Xuanchen. "Ketika kita kembali, kita tidak boleh beristirahat sama sekali. Kita harus berurusan dengan Gereja Roh Kudus. Beraninya mereka menumpangkan tangan pada kita. Mereka pasti muak hidup." Su Tianyuan menyipitkan mata dan memancarkan aura membunuh. "Gereja Roh Kudus, Mas Roh Iblis keparat. Aku ingin tahu apakah mereka bisa pergi. Saat ini aku benar-benar berharap mereka tidak pergi di sini. Sayang sekali bahwa detektor kita tidak dapat menemukan lokasi tempat mereka. Jika tidak, bahkan jika peluru kelas 9 tidak dapat menghabisi mereka, itu masih akan cukup untuk menguliti mereka. Sejak kapan kita menjadi begitu pasif?" Xiao Xuanchen berkata.
Aku benar-benar membenci orang-orang yang bisa menyembunyikan dirinya. Ini pertama kalinya kita bertemu, Mas Roh. Dia dapat menyembunyikan dirinya dan mencegah kita menemukannya. Kalau tidak, dia akan mati bahkan jika dia adalah limit Doulo. Mengingat kekuatan gabungan dari dua legiun kita. Su Tianyuan berkata, jangan berbicara tentang itu untuk saat ini. Ayo istirahat, nanti kita masih perlu menjalankan rencana kita. Xia Xuanchen berdiri dan berkata, aku akan melihat detektornya. Kita tidak dapat melihat bagian luar karena salju. Kita hanya bisa mengamati menggunakan detektor kita. Yang terbaik adalah jika kita menghindari masalah. Su Tianyuan berkata, semuanya harus baik-baik saja untuk saat ini. Peluruku akan melukai banyak dari mereka. Menurut pendapatku, mereka akan lolos jika mereka cukup pintar. Xiao Xuanchen mengangguk tetapi dia sangat berhati-hati. Dan karenanya dia masih pergi untuk memeriksa. Dia kembali dengan sangat cepat. Semuanya tampak baik-baik saja di luar. Tidak ada musuh yang muncul. Suhu di luar sudah di bawah nol. Kepingan salju di langit semakin tebal. Hanya saja lapisan es menghalangi pandangan mereka yang tertutup oleh penghalang. Tidak ada yang menyadari bahwa ada beberapa kekuatan aneh di dalam lapisan es itu. Undulasi yang datang dari beberapa kekuatan ini tidak terlalu kuat tetapi menyatu sempurna dengan es. Itu juga membantu mengisolasi suhu di dalam dan di luar penghalang. Waktu berlalu detik demi detik. Salju di luar penghalang terus menjadi lebih tebal bersama dengan lapisan es. Setelah bergiliran beristirahat dan makan, saat ini mereka semua merasa agak optimis. Su Tianyuan senang ketika dia berkomentar. Tidak ada gerakan di luar, sepertinya mereka benar-benar mundur. Kalau tidak mereka tidak akan membiarkan kita pulih sepenuhnya. Setelah 4 jam istirahat, dia dan Xiao Xuanchen kembali dalam kondisi puncaknya namun dia lupa bahwa mereka telah membuang waktu 4 jam meskipun mereka telah berhasil pulih dalam waktu 4 jam. Bagi sebagian orang, 4 jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Xiao Xuanchen berkata, saudara Su, haruskah kita pergi sekarang? Xiao Xuanchen bertanya pada Su Tianyuan. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, lapisan es dan salju sudah cukup tebal. Kita harus segera pergi dan kembali. Mari kita lebih waspada terhadap musuh apapun nanti. Xiao Xuanchen mengangguk dan berkata, semuanya waspada, setiap 10 dari kalian akan membentuk satu tim dan melepaskan penghalang pertahanan terkait. Pertahankan formasi yang ketat. Kita sedang bersiap untuk pergi. Namun saat penghalang dilucuti, mereka heran menemukan bahwa masih ada penghalang setengah lingkaran di luar. Meskipun penghalang jiwa mereka sendiri telah melemah, itu adalah penghalang yang terbuat dari es dan salju. Semua salju telah berubah menjadi es. Coba gunakan sinar jiwa, kata Xiao Xuanchen. Segera beberapa orang menggunakan sinar jiwanya dan membuat lubang di atas. Haha, ini sangat menarik. Aku tidak tahu bahwa pelindung jiwa kita masih bisa membuat rumah. Su Tianyuan dan Xiao Xuanchen keduanya tercengang. Itu juga pertama kalinya mereka bertemu sesuatu seperti itu namun mereka tidak sanggup lagi tinggal di sini. Su Tianyuan segera memberikan perintah. Setiap tim kecil akan menjadi satu unit. Setiap unit akan menembakkan sinar jiwa untuk menyingkirkan lapisan es ini. Kita akan segera naik ke udara begitu kita pergi. Kita harus tetap dekat satu sama lain. Mulai. Serangkaian suara retakan terdengar. Lapisan es hancur mengungkapkan dunia luar. Hembusan udara dingin yang tak terpisahkan segera menyapu mereka. Rasa dingin melanda semua orang. Itu benar-benar dunia es dan salju di luar. Hanya putih yang bisa dilihat. Kepingan salju menari di mana-mana di tengah-tengah angin kencang. Saat mereka tercengang, mereka juga merasakan dingin menyerang tubuh mereka. Setiap misteri jiwa merasa seolah-olah air es telah dituangkan pada mereka. Darah mereka akan membeku. Namun mereka adalah Mas Roh. Mereka dengan cepat menghindarkan kekuatan jiwa dan mencoba melawan hawa dingin yang menyerang tubuh mereka. Namun ini sepertinya tidak berhasil sama sekali. Ini tidak beres. Jika Su Tianyuan dan Xiao Xuanchen tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini mereka tidak layak menjadi komandan pasukan. Tingkat dingin yang ekstrim. Ini di luar imajinasi. Bergegas keluar, bangkitlah ke langit. Xiao Xuanchen berteriak tanpa ragu-ragu. Saat ini bergegas adalah prioritas utama mereka. Begitu mereka bergegas keluar dan naik ke langit, mereka secara alami akan lolos dari hawa dingin. Xiao Xuanchen bereaksi sangat cepat. Dia juga orang pertama yang bergegas keluar. Namun pada saat inilah, kubah salju yang membuat mereka kagum sebelumnya pecah tanpa peringatan. Bom, bom, bergema. Ketika ledakan yang luar biasa terdengar, balok es pamungkas yang tak hitung jumlahnya
meledak. Kekuatan ledakan mengerikan langsung berubah menjadi arus udara yang sangat kuat yang menelan penghalang jiwa pelindung yang telah dibentuk oleh para ekstro jiwa. Mungkinkah mereka memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan absolut di hadapan mereka? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.